Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Fatimah Kurniawati dengan NIM G0002000211 kelas 1 BAFAI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara kultum Baitul Arqam Fakultas Agama Islam dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Realisasi Tauhid dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa Arab, tauhid adalah mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan, karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan, karena ditimpa oleh musibah. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Ketiga, samiyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini, yakni iman, Islam, dan ihsan, adalah baiknya perilaku atau akhlak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, ataupun dengan alam lingkungannya. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau sehari-hari, dan kita sebagai umat muslim
diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh kita sendiri. Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Maka Rasulullah SAW pun melakukannya tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Dalam menuntut untuk bersikap seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya bahwa Sufyan bin Abdullah As-Sakafi mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku suatu perkara yang dengannya aku terpelihara. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, Tuhanku adalah Allah. Lalu berkomitmen bahwa Anda selalu dalam keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, memelihara, melindungi, memberi, dan menentukan segalanya. Karena itu, Anda selalu menaati semua perintah dan larangannya. Sufyan mengatakan lagi, alangkah seringnya Anda mengkhawatirkan diriku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memperlihatkan lidahnya dan mengatakan ini. Hadis ini di samping menuntun kita untuk berkonsisten dan konsekuen dalam merealisasikan tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam kehidupan, juga mengingatkan kita untuk memelihara dan mengendalikan lidah dari pembicaraan dan omongan yang terkadang membawa kepada dosa dan perbuatan maksiat. Terkadang kita senang dengan tontonan di televisi yang menayangkan acara gosip atau membeberkan keaiban seseorang, atau kita terbuai oleh berita hoax dan turut serta dalam menyebarkannya. Mari kita berupaya secara sadar meninggalkan semua kesalahan kita. Baiklah, inilah kultum yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Saya akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.